Halo semua, ketemu lagi kita dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi bab yang ketujuh, yaitu mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi itu yaitu perubahan materi genetik pada makhluk hidup, baik yang terjadi pada kromosom maupun pada gen. Di sini, mutasi itu bisa diturunkan, bisa tidak. Apabila mutasi bisa diturunkan, jika terjadinya pada sel gamet atau sel kelamin. Sedangkan mutasi yang tidak dapat diturunkan itu terjadi jika pada sel somatis atau pada sel tubuh. Untuk itu, mari kita bahas mutasi dan pembagiannya berikut ini. Macam mutasi terbagi atas dua bagian besar, yaitu mutasi gen atau titik dan mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi gen atau titik yaitu perubahan yang terjadi pada susunan dan struktur molekul DNA. Pada mutasi gen ini tidak terjadi perubahan lokus, bentuk maupun jumlah kromosom, tetapi menimbulkan perubahan pada RNA messenger dan akibatnya dapat mengubah protein pada sintesis protein sehingga dapat menghasilkan fenotip yang berbeda. Penyebab mutasi gen yaitu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, substitusi atau pergantian basa nitrogen penyusun DNA, yang mana ini dibedakan lagi atas beberapa bagian, yaitu transisi, yaitu pergantian basa nitrogen yang sejenis. Misalnya, antara basa purin dengan purin, atau antara basa pirimidin dengan pirimidin. Contohnya, adenin, timin digantikan dengan guanin, sitosin, atau sitosin, guanin menjadi timin dan adenin. Yang kedua, transversi, yaitu pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Misalnya, pergantian basa nitrogen purin diganti dengan pirimidin atau sebaliknya, pirimidin diganti dengan basa purin. Contohnya, timin adenin digantikan menjadi adenin timin. Guanin sitosin digantikan menjadi sitosin guanin. Yang ketiga, insersi atau adisi. Ini sering disebut penyisipan atau penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Yang keempat, delesi atau pengurangan, yaitu peristiwa pengurangan satu atau beberapa basa nitrogen. Delesi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan radiasi sinar radioaktif. Dan yang kedua, yaitu mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Mutasi kromosom ini akan mempengaruhi beberapa gen, sehingga mutasi kromosom berakibat lebih nyata pada fenotip atau penampakan individu dibanding dengan mutasi gen. Yang pertama, terjadi perubahan struktur kromosom. Pada perubahan struktur kromosom, ini terbagi-bagi lagi atas beberapa bagian, yaitu delesi. Pada proses ini, lengan kromosom yang patah dan kehilangan sebagian lokusnya. Patahan tersebut dapat menempel pada lengan kromosom homolognya atau bebas tidak menempel pada lengan kromosom lainnya. Berdasarkan letak patahan kromosomnya, delesi dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu delesi terminal apabila patahannya terletak pada ujung lengan kromosom. Delesi interstisial itu yang menyebabkan hilangnya bagian tengah kromosom. Delesi cincin menyebabkan hilangnya segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. Delesi loop, delesi cincin yang membentuk lingkaran pada waktu meiosis sehingga memungkinkan adanya kromosom lain atau homolognya yang tetap normal. Yang kedua, duplikasi atau penambahan, yaitu terjadinya penambahan lokus dari patahan lengan kromosom homolognya atau kelebihan segmen kromosom. Duplikasi pada kromosom manusia dapat terjadi pada kromosom X. Yang ketiga, translokasi, yaitu terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lainnya yang bukan homolognya.
Keempat, katenasi, itu kromosom mengalami patah di dua tempat. Bagian yang patah ini lepas dan kromosom yang bersangkutan kemudian membulat sehingga ujung-ujung kromosom yang patah akan saling berdekatan. Yang kelima, isokromosom, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada waktu kromosom menduplikasikan diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah sehingga terbentuk dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama. Yang keenam, inversi, itu peristiwa perubahan urutan lokus gen terbalik atau berpindah, sehingga akibat dari kromosom yang terpilin menyebabkan terjadinya penyisipan gen-gen pada lokus dengan urutan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Inversi ini juga dibagi atas dua bagian, yaitu inversi parasentrik. Perubahan urutan gennya hanya terjadi pada satu lengan saja, tanpa berpindah ke lengan yang lain melewati sentromer. Yang kedua, inversi perisentrik, yaitu perubahan urutan gen yang terjadi di antara kedua lengan yang melewati sentromer. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama euploid, yaitu perubahan pada jumlah N-nya, artinya suatu keadaan jumlah kromosom yang kurang atau lebih dari normal. Dengan kata lain, euploid itu adalah mutasi kromosom di mana terjadi penambahan atau pengurangan genom. Yang kedua, aneuploid atau aneuplosomi, yaitu mutasi kromosom di mana terjadi pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom pada genom. Euploid terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, monoploid, yaitu memiliki satu genom yang disebut dengan N. Yang kedua, diploid, memiliki dua genom disebut dengan 2N. Yang ketiga, polyploid, memiliki kromosom lebih dari 2 genom. Yang bagian yang berikutnya, aneuploid, terdiri dari 4 bagian besar, yaitu monosomik, kekurangan 1 kromosom. Rumus genomnya 2N kurang 1. Yang kedua, nulisomik, kekurangan 2 kromosom. Rumus genomnya 2N kurang 2. Yang ketiga, trisomik, kelebihan 1 kromosom. Rumus genomnya 2N tambah 1. Yang terakhir, yang keempat, tetrasomik, kelebihan 2 kromosom. Rumus genomnya 2N tambah 2. Macam-macam mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi, yaitu mutasi somatik terjadi pada sel tubuh dan mutasi germinal terjadi pada sel gamet. Berdasarkan sifat genetiknya, terdiri dari mutasi dominan, yaitu mutasi yang terlihat pengaruhnya pada keadaan heterozigot, dan mutasi resesif, yaitu mutasi yang tidak terlihat pengaruhnya pada keadaan heterozigot. Yang ketiga, berdasarkan arah mutasinya, yaitu ada mutasi maju, yaitu mutasi yang menghasilkan perubahan dari fenotip normal menjadi fenotip abnormal. Yang kedua, mutasi balik, yaitu mutasi yang dapat dikembalikan ke keadaan semula, yaitu dari fenotip yang abnormal menjadi fenotip yang normal. Berdasarkan kejadiannya, terdiri dari mutasi alami, yaitu mutasi yang penyebabnya tidak diketahui, dan mutasi buatan, yaitu mutasi yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Unsur-unsur penyebab mutasi disebut mutagen, dan organisme atau individu yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Macam-macam mutagen, yaitu mutagen pada mutasi alami dan mutagen pada mutasi buatan. Mutagen pada mutasi alami, misalnya sinar kosmis, itu merupakan sinar yang memiliki daya tembus yang tinggi untuk menembus sel yang dapat menyebabkan mutasi secara genetis. Sinar UV atau sinar ultraviolet mampu mengakibatkan mutasi karena memiliki energi yang cukup besar yang dapat mempengaruhi komposisi gen dan dapat menyebabkan kanker kulit. Sedangkan mutagen pada mutasi buatan secara biologi yaitu bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Contohnya di situ virus dan bakteri.
Mutagen pada mutasi buatan secara fisika, yaitu bahan fisika yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Misalnya, unsur sinar X, neutron, radioaktif, suhu tinggi, sinar alfa beta gamma, yang mana itu sinar X umumnya digunakan pada ronsen. Neutron, sinar alfa beta dan gamma menimbulkan reaksi ionisasi sehingga mendorong terjadinya aberasi atau mutasi kromosom. Sedangkan suhu tinggi dapat mendorong terjadinya autopolyploid pada jagung yang menyebabkan biji jagung berubah warnanya. Yang terakhir, mutagen pada mutasi buatan secara kimia, yaitu bahan kimia penyebab mutasi, diantaranya gas metan, kolkisin, asam sitrat, dan pestisida. Mutagen ini umumnya bersifat racun yang tidak dapat larut di dalam air, tetapi dapat larut dalam lemak sehingga menimbulkan penimbunan di dalam tubuh. Pengaruh mutasi pada makhluk hidup. Ini ada terbagi atas dua bagian, dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatif atau kerugian mutasi ini dapat menyebabkan penyakit, misalnya kanker kulit. Yang kedua menyebabkan kelainan, contohnya sindrom Turner, Klinefelter, Jakob, dan sindrom Down. Yang ketiga partenokarpi. Atau partenokarpi itu maksudnya di situ partenokarpi adalah buah tanpa biji, yaitu yang menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji untuk ditanam pada generasi berikutnya. Sedangkan dampak positifnya atau keuntungan daripada mutasi, yang pertama sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Yang kedua, untuk memeriksa proses-proses biologis yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan hasil penisilin yang dihasilkan oleh penicillium. Yang keempat, meningkatkan hasil panen produksi pangan. Selain dari sini, masih banyak lagi pengaruh-pengaruh mutasi pada makhluk hidup, baik itu kerugian atau dampak negatif atau keuntungan atau dampak positifnya. Kiranya anak-anak ibu semuanya bisa mencari dan menggali ilmunya lebih banyak lagi ke depan supaya lebih paham tentang materi mutasi ini.